Selamat datang kembali. Anda pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya banyak perusahaan yang awalnya keren, inovatif, tapi begitu besar, kok malah kayak kehilangan taring inovasinya? Pertanyaan bagus itu. Padahal kan inovasi itu penting banget ya buat relevan terus. Betul. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih, pakai sudut pandang dari bab 65 buku Inspired karya Marty Kagan. Dia bahas tuh alasan-alasan utama kenapa inovasi sering luntur di perusahaan yang lagi tumbuh. Iya, menariknya kan ada contoh kayak Amazon, Google, Netflix yang gede tapi kok inovasinya jalan terus. Jadi bukan nggak mungkin ya. Justru itu. Jadi pertanyaannya, apa sih yang sebetulnya hilang? Faktor krusial apa aja yang bikin inovasi itu meredup? Oke, kita coba bedah yuk. Boleh. Mungkin pertama kita samain persepsi dulu ya soal inovasi konsisten menurut Kagan itu apa. Oke, gimana tuh definisinya? Jadi ini bukan soal untung-untungan nemu ide bagus sesekali, tapi lebih ke kemampuan tim produk buat terus-menerus, secara berulang, nambah nilai buat bisnis dan pelanggan. Oke. Jadi sustainable gitu ya? Bukan cuma letupan sesaat. Tepat. Dan ini hasil dari lingkungan, dari budaya yang pas, bukan kebetulan. Nah, bab 65 ini ngupas kenapa kemampuan ini sering hilang. Sip. Kalau gitu, alasan pertama yang paling dasar apa nih menurut Cegan? Yang paling fundamental itu hilangnya budaya yang fokus ke pelanggan. Cegan sampai ngutip Jeff Bezos kan? Oh iya, gimana kutipannya? Bezos bilang pelanggan itu selalu nggak puas. Keinginan buat menyenangkan pelanggan inilah yang bakal mendorong kita inovasi buat mereka. Nah, kalau fokusnya udah nggak di situ lagi, Inovasinya jadi nggak punya arah ya? persis, perusahaan gede sering fokusnya geser ke masalah internal lah, politik kantor, atau ya sekedar ngejaga sistem yang udah ada biar jalan terus. Obsesi ke pelanggannya luntur. Masuk akal banget. Energi kesedot ke dalam. Oke, selain itu apa lagi? Berikutnya, ini juga sering kejadian. Strategi produknya jadi nggak fokus. Maksudnya gimana tuh nggak fokus? Ya itu tadi, karena udah gede, pengennya nyenengin semua segmen pasar. Atau nurutin semua permintaan fitur dari departemen A, B, C. Jadinya strateginya nyebar kemana-mana. Jadi nggak ada prioritas yang jelas gitu ya, semuanya mau dikerjain. Betul. Padahal strategi produk yang kuat itu butuh pilihan sadar. Mana dulu pasar yang mau disasar, urutannya gimana. Kalau nggak fokus ya inovasinya jadi dangkal aja, nggak nendang dampaknya. Oke. Kebanyakan mau malah jadi nggak dapat apa-apa ya. Terus di mana dengan timnya sendiri? Tim produknya? Nah ini nyambung banget, poin krusial ketiga. Tim produk yang nggak diberdayakan, nggak empowered. Maksudnya nggak dikasih kepercayaan gitu? Bukan cuma kepercayaan, tapi lebih ke cara kerjanya. Banyak perusahaan itu ngasih tim produk daftar fitur buat dibikin. Jadi kayak, daftar perintah aja gitu, roadmap fitur. Oh, jadi cuma disuruh ngerjain A, B, C. Ya, beda banget kan kalau tim dikasih masalah bisnis atau masalah pelanggan buat dipecahkan. Kalau cuma ngerjain fitur, otonominya hilang. Rasa kepemilikannya juga. Jadinya kayak tentara bayaran aja, bukan misionaris yang punya misi. Paham. Beda banget ya antara dikasih bikin ini sama tolong pecahkan masalah ini. Pasti ngaruh ke motivasi dan kreativitas timnya. Banget. Dan ini nyambung ke kecepatan juga kan. Tim yang empowered bisa ngetes ide lebih cepat, nggak perlu nunggu persetujuan melulu. Betul. Nah, ini ada kaitannya nggak sama pola pikir tim teknologinya? Harat banget. Itu poin keempat. Bedanya pola pikir produk versus pola pikir TI. Ini fundamental. Gimana tuh bedanya? Kalau pola pikir TI tradisional, tim teknologi itu seringnya diposisikan buat ngelayanin kebutuhan internal bisnis. Departemen lain minta apa ya mereka bikinin. Fokusnya ke dalam. Oke. Terus kalau pola pikir produk? Kalau produk, tim itu ada buat kelayanin pelanggan. Tapi caranya harus sekaligus memenuhi kebutuhan bisnis juga. Fokusnya keluar, ke pasar, ke pengguna. Kayaknya beda tipis tapi dampaknya gede ya. Gede banget. Ke prioritas cara kerja sampai akhirnya ya ke kemampuan bikin inovasi yang laku di pasar. Dan ngubah pola pikir TI yang udah lama ini, wah itu tantangan berat biasanya. Kebayang sih susahnya. Oke, jadi udah ada budaya pelanggan, fokus strategi, pemberdayaan tim sama pola pikir. Ada lagi nggak? Waktunya habis buat aktivitas jaga lilin tetap nyala. Maksudnya? Kayak maintenance gitu. Betul. Mesti benerin bug,
ngurusin utang teknis, itu loh, kerjaan perbaikan sistem yang ditunda-tunda, terus mesti ngelayanin permintaan internal dadakan, rapat melulu. Ya gitu deh. Waduh, jadi nggak sempat mikir yang baru ya? Nggak ada ruang buat nafas? Persis, kapasitasnya nggak ada. Waktu, energi, fokus, itu semua kesedot ke kerjaan rutin. Padahal inovasi itu kan butuh eksplorasi, butuh eksperimen, butuh mikir dalam, butuh ruang. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih dari semua poin tadi, budaya pelanggan, strategi, pemberdayaan tim, pola pikir, sampai waktu, semuanya kayak saling terkait ya? Iya banget. Ini bukan cuma soal kurang ide bagus berarti, tapi lebih ke sistem, ke lingkungan kerjanya yang pelan-pelan, malah mematikan kemampuan buat eksekusi ide itu secara konsisten. Tepat sekali. Bab 65 ini intinya mau bilang kalau inovasi konsisten itu ya hasil dari sebuah budaya. Lingkungan di mana semua elemen tadi itu ada dan saling dukung. Jadi lebih ke budaya ya, bukan sekadar proses atau tools baru. Jauh lebih dalam dari itu. Perusahaan yang kehilangan inovasinya, hampir pasti ada yang kurang serius di satu atau lebih area fundamental tadi. Menarik banget ya, gimana akarnya itu di budaya sama cara pandang organisasi. Bukan cuma checklist teknis. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan. Dari kelima alasan tadi, budaya pelanggan, fokus strategi, pemberdayaan tim, pola pikir produk, sama ketersediaan waktu, kira-kira mana nih yang paling Anda rasakan atau paling relevan di tempat kerja Anda sekarang? Apakah udah ada ruang, dorongan, dan budaya yang cukup buat inovasi bisa tumbuh subur terus-menerus? Coba Anda pikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.